Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Jadi, di sini pada video kali ini Amel mau mengajak teman-teman semua supaya kita melanjutkan analisis kita yang kemarin nih. Nah, kali ini kita akan menganalisis terkait dengan angkatan 90, yaitu terfokus pada karya Ayu Utami yang berjudul Saman. Teman-teman penasaran tidak? Ayo ikuti videonya. Oke teman-teman semua, di sini Amel mau mengajak agar kita dapat belajar dari sejarah sastra angkatan 90 dulu nih. Jadi, karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1990 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Persoalan sejarah memang memegang peranan penting di sini. Angkatan 90-an memberikan nafas, terutama surrealisme, pembongkaran bahasa, dan mulai memunculkan masalah gender. Memasuki era angkatan 90-an, penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran. Dengan ditemukannya percetakan, maka karya sastra jadi bersifat individual. Artinya, seorang pengarang menulis secara pribadi, kemudian sampai ke tangan pembaca yang menikmatinya secara pribadi pula. Sebetulnya, pada angkatan 90 ini belum benar-benar dikatakan sebagai angkatan. Namun, karena banyak pengarang yang menciptakan suatu karya-karya pada tahun 90-an, disebutkan bahwa adanya angkatan 90 itu. Generasi 1990-an hanya menjadi pencatat peristiwa-peristiwa ketika fenomena di luar yang tengah diterjang badai kesemarakan beragama dan lahirnya generasi yang gamang. Maka sangat tidak mungkin menciptakan sebuah angkatan tanpa adanya penambahan estetika dari sebuah generasi. Hanya saja pada angkatan 90, konsep wanita sudah menjadi subjek, bukan lagi menjadi objek seperti angkatan-angkatan sebelumnya. Namun gejala ini sudah lebih dulu tampak pada angkatan pujangga baru. Pada masa itu, ilmu sastra Indonesia tampak semakin mapan di Fakultas Sastra. Penelitian makin marak di mana-mana, dan penerbitan pun terbilang berlimpah ruah. Memang ada juga pembatasan dan penekanan di sana-sini, tetapi secara keseluruhan berkembang sangat mapan. Masa pembebasan dapat mewadahi kehidupan sastra Indonesia selepas reformasi pada bulan Mei 1998 dengan alasan telah terjadi kebebasan bersastra yang hasilnya masih harus diuji oleh sejarah. Sebagai contoh, roman-roman Pramudia Anantatur dan sejumlah sastra perlawanan yang sulit terbit pada masa sebelumnya ternyata dapat dibuktikan pada masa ini dapat diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Nah, yang patut menjadi perhatian dan catatan kita yaitu terkait dengan ciri-ciri angkatan 90. Yang pertama, semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Juga terdapat audio visualisasi. Selanjutnya ditandai dengan banyaknya roman percintaan. Dan yang ketiga, sudah banyak mengangkat masalah gender, terutama tokoh wanita yang dijadikan subjek, bukan lagi sebagai objek. Dan yang terakhir, muncul sastrawan wanita yang menonjol, seperti Ayu Utami. Adapun sastrawan angkatan 90 yaitu Ayu Utami dengan novelnya Saman yang diterbitkan pada tahun 1998 dan novel Larung yang diterbitkan pada tahun 2001. Nah, teman-teman, Larung ini merupakan novel lanjutan dari Saman. Lalu kemudian ada Dorothea Rosa Herliani dengan kumpulan puisinya yang berjudul Matahari yang Mengalir, Nikah Ilalang, Mimpi Gugur Daun Zaitun, dan novelnya yang berjudul Kepompong Sunyi yang diterbitkan pada tahun 1993. Nah teman-teman, ada juga nih sastrawan yang bernama Jenar Mahesa Ayu.
dengan novelnya yang berjudul Mereka Bilang Saya Monyet yang diterbitkan pada tahun 2002. Dan ada juga Ahmadun Yosi Hervanda, yang mana beliau menerbitkan sebuah kumpulan cerpen dengan judul Sebelum Tertawa Dilarang yang diterbitkan pada tahun 1997, serta tidak kalah menarik yaitu puisi-puisi beliau yang berjudul Sajak Penari, Fragmen-fragmen Kekalahan, dan Sembahyang Rumputan. Seperti yang sudah dijelaskan, Ayu Utami adalah penggebrak angkatan 90. Ayu Utami adalah pelopor atau tokoh yang paling populer pada angkatan 90 nih teman-teman. Dengan karyanya Saman, diantaranya yang memenangkan sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Justina Ayu Utami lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 21 November, yaitu seorang aktivis jurnalis dan novelis Indonesia. Ia besar di Jakarta dan menamatkan kuliah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ia pernah menjadi wartawan di majalah Humor, Matra, Forum Keadilan, dan D dan R. Tak lama setelah penutupan Tempo, Editor, dan Detik di masa Orde Baru, ia ikut mendirikan aliansi jurnalis independen yang memprotes pembredelan. Kini ia bekerja di Jurnal Kebudayaan Kalam dan Teater Utan Kayu. Novelnya yang pertama yaitu Saman mendapatkan sambutan dari berbagai kritikus dan dianggap memberikan warna baru dalam sastra Indonesia. Ayu dikenal sebagai novelis sejak novelnya Saman memenangi sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Dalam waktu 3 tahun, Saman terjual 55.000 eksemplar. Berkat Saman pula, Ayu mendapatkan penghargaan dari sebuah yayasan yang bermarkas di Den Haag, yang mempunyai misi mendukung dan memajukan kegiatan di bidang budaya dan pembangunan. Pada akhir 2001, ia meluncurkan novel Larungnya. Teman-teman, novel Saman karya Ayu Utami diterbitkan oleh Kepustakaan Populer yaitu Gramedia, yang langsung mendapatkan perhatian dari masyarakat ketika diluncurkan pada bulan April pada tahun 1998. Novel ini juga berhasil memenangi sayembara penulisan roman dari Dewan Kesenian Jakarta dan terjual hingga 55.000 eksemplar dalam waktu 3 tahun. Saman merupakan novel dengan orientasinya yang kuat membahas kesetaraan gender. Setiap tokoh perempuan yang digambarkan oleh Ayu Utami dijadikan sebagai tokoh penuntut kesetaraan, baik dalam ranah sosial, politik, maupun kehidupan seksual. Tokoh perempuan dalam novel ini adalah tokoh yang mandiri yang menentang sistem patriarki. Aliran feminisme yang berkembang dengan pesat ini menjadikan ketimpangan yang ada di antara perempuan dan laki-laki sedikit demi sedikit mulai tergeserkan. Novel ini berkisah tentang seorang mantan pastor bernama Saman dan 4 perempuan yang bersahabat dari kelas 6 SD sampai mereka dewasa, yaitu Yasmin Moninka, Sakuntala, Cokorda, dan Laila. Novel Saman pada awalnya direncanakan sebagai fragmen dari novel pertama Ayu Utami yang berjudul Laila Tak Mampir di New York. Namun kemudian karya tersebut diterbitkan menjadi duologi yang berjudul Saman dan Larung. Novel Saman mengambil tema seksualitas dari perspektif perempuan yang masih tabu pada masanya, sehingga mengundang kontroversi. Latar belakang novel ini adalah Indonesia pada tahun 1980-an dan 1990-an pada masa rezim Orde Baru memerintah dengan otoriter. Tokoh-tokoh dalam novel ini harus bergulat dengan kondisi sosial, politik, dan budaya Indonesia pada masa itu. Walaupun sebagian besar latar di novel Saman mengambil tempat di Indonesia,
khususnya Prabu Muli, Jakarta, dan Medan. Novel ini juga mengambil latar di New York, Amerika Serikat. Sekarang, ayo kita coba analisis nilai feminisme dalam novel Saman karya Ayu Utami. Karena analisis ini adalah analisis yang paling cocok karena berkaitan dengan perempuan. Jadi, nilai feminisme yang terkandung dalam novel Saman karya Ayu Utami merupakan feminisme radikal, yaitu dasar dari pikiran yang menyusun asumsi bahwa kekerasan dan penindasan yang dialami perempuan terjadi karena jenis kelamin itu sendiri secara biologis. Novel Saman karya Ayu Utami ini menggambarkan sosok perempuan yang berperan aktif dan pintar. Tokoh perempuan di dalam novel Saman ini kebanyakan memiliki watak yang menentang sistem patriarkinya. Selain itu, perempuan dalam novel Saman banyak yang mengabaikan persoalan norma dalam masyarakat, seperti kehidupan seks, perselingkuhan, hubungan seks sebelum menikah, dan mitos keperawanan. Sebagaimana tokoh Sakuntala. Di dalam novel Saman ini, ia diceritakan memiliki karakter yang bandel dan liar, serta menentang adanya kemapanan apalagi sistem patriarki. Hal itu terlihat jelas dalam cerita bahwa Sakuntala sangat membenci ayahnya, karena kemanapun dan kapanpun ia pergi, ayahnya akan selalu menyertainya. Bahkan sampai dengan saat ia sedang mencari pisah, nama ayahnya tetap melekat. Ketika diselami lebih dalam lagi, dirinya sering disebut-sebut sebagai sundal oleh ayahnya dan kakaknya yang perempuan. Sebutan itu muncul karena tingkahnya yang sering tidur dengan laki-laki. Sakuntala memang kehilangan keperawanannya sejak berusia 9 tahun, dan dia tidak mempersalahkan hal tersebut. Hal itu sesuai dengan kutipan berikut. Ketika umurku 9 tahun, aku tidak perawan. Orang-orang yang tidak menyebut begitu sebab buah dadaku belum tumbuh. Sakuntala menyatakan bahwa perempuan seharusnya hidup sebagai manusia yang aktif, tidak ditakdirkan untuk pasif. Ia menjadi salah satu tokoh yang memberontak diskriminasi gender. Hal itu terlihat saat ia melihat simbol-simbol tata upacara pernikahan sahabatnya, yaitu Yasmin. Begitu benci ia dengan nilai-nilai budaya dan perkawinan itu sendiri. Bahkan, ia menyatakan bahwa pernikahan hanyalah sebuah persundalan yang hipokrit, sesuai dengan pernyataan berikut. Perempuan akan memberikan tubuhnya pada lelaki yang pantas, dan lelaki itu akan menghidupinya dengan hartanya. Itulah yang dinamakan perkawinan. Kelak ketika aku dewasa, aku menganggapnya persundalan yang hipokrit. Selain Sakuntala, ada juga seorang tokoh dalam novel ini yang menganggap bahwa perempuan tak selamanya harus pasif, apalagi dalam kaitannya dengan seks. Ia menganut feminisme radikal yang meyakini bahwa peran perempuan dan laki-laki saat berhubungan seks adalah sama. Hal ini terlihat ketika Yasmin memberanikan diri mendatangi Saman dengan begitu aktif. Dalam feminisme radikal, peran laki-laki dan perempuan sama atau sederajat dalam seks. Selain sebagai orang yang paham akan nilai-nilai norma, tokoh Yasmin di sini justru menentangnya dengan berselingkuh dengan Saman. Hal itu tampak dalam kutipan berikut. Saman, aku terkena aloerotisme, bersetubuh dengan Lukas tetapi membayangkan kamu. Ia bertanya-tanya kenapa sekarang aku semakin sering minta agar lampu dimatikan. Sebab yang aku bayangkan adalah wajah kamu, tubuh kamu. Dalam novel Saman terdapat satu tokoh lagi yang mengemban aliran feminisme radikal, yaitu Laila. Ia begitu bahagia dan terbebaskan ketika dirinya berada di New York. Jarak geografis yang jauh membuatnya merasa mampu mengontrol dirinya sendiri atau kontrol penuh atas tubuhnya sendiri. Sekalipun diceritakan bahwa ia bekerja di tengah-tengah pekerja lelaki, tokoh Laila ini begitu menjaga keperawanannya. Namun, hal itu dilakukan bukan semata-mata karena mempertimbangkan religiusnya, melainkan karena ia lebih memilih untuk tidak merasa bersalah pada orang-orang terdekatnya, yaitu orang tua dan suaminya Sihar. Kebebasan yang ia rasakan dapat kita lihat melalui kutipan berikut. Barangkali saya letih dengan segala yang menghalangi hubungan kami di Indonesia. Capek
dengan nilai-nilai yang kadang terasa seperti diteror. Saya ingin pergi dari itu semua dan membiarkan hal-hal yang kami inginkan terjadi. Mendobrak yang selama ini menyekat hubungan saya dengan Sihar barangkali. Nah, pada analisis sebelumnya kan kita membahas terkait dengan angkatan 80. Jadi di sini Amel mau membandingkan antara ciri khas angkatan 80 dan angkatan 90. Yang pertama, pada angkatan 80 masih menggunakan setting dalam negeri. Contohnya pada novel Merahnya Merah karya Iwan Simatupang yang berlatarkan kota metropolitan. Sedangkan pada angkatan 90 sudah menggunakan setting luar negeri. Contohnya dalam novel Saman dengan latar di New York, Amerika Serikat. Yang kedua, pada angkatan 80 itu mengadopsi ilmu filsafat, sedangkan pada angkatan 90 sudah bersifat populer dan modern. Yang ketiga, tokoh perempuan belum menonjol karena baru berkembang pada angkatan 90 yang mana dicetuskan oleh Ayu Utami. Nah, sedangkan pada angkatan 90, tokoh perempuan dalam karya sastra sudah berperan sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek. Dan yang paling penting, pada angkatan 90 itu sudah terdapat audio visual yang mana tidak lagi mengacu pada buku-buku ataupun naskah-naskah, tetapi sudah berbentuk film ataupun cerita-cerita pendek yang mana kemudian diangkat menjadi sebuah film. Oke, sekian dulu ya analisis kita kali ini. Pada video berikutnya, kita akan kembali lagi dengan video-video dan pembahasan yang tidak kalah menarik. Teman-teman, pesan Amel agar teman-teman tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!